The Pendle Witch Trials. Pendle Hill adalah hamparan perbukitan yang terletak di sebelah timur Lancashire, Inggris. Dikelilingi kota-kota seperti Burnley, Nelson, Colne, Clitheroe, dan Padiham, area perbukitan ini dulunya adalah hutan liar, rumah bagi serigala dan babi hutan, juga surga berburu bagi penduduk sekitar. Legenda telah merajut sejarah tersendiri antara Pendle Hill dengan pedesaan di sekitarnya. Sejarah kelam yang paling terkenal berasal dari sini adalah serial pengadilan yang telah menyeret orang-orang tak berdosa sebagai terdakwa dengan tuduhan praktek ilmu hitam dan sihir. Akhir peradilan yang berlangsung pada tahun 1612 di Lancaster Castle ini, tanpa bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang lemah, telah memutuskan 11 orang bersalah. Satu terpidana meninggal sebelum hari eksekusi akibat siksaan yang dia alami selama di penjara, dan 10 lainnya berakhir di tiang gantungan kota Lancaster yang terkenal dengan sebutan The Hanging Town, karena tercatat dengan banyaknya terpidana yang dihukum gantung di kota ini setelah London. Pengadilan keji ini terkenal dengan sebutan The Pendle Witch Trial. Untuk memahami apa yang melatar belakangi The Pendle Witch Trial ini, ada baiknya kita memutar waktu ke awal abad 17, di mana saat itu tengah terjadi kekacauan politik dan agama. Ketika itu Inggris di bawah kekuasaan Raja James pertama, seorang Protestan yang naik tahta pada tahun 1603 menggantikan Ratu Elizabeth pertama. 2 tahun setelah Raja James berkuasa, terbongkarlah adanya rencana peledakan gedung parlemen yang menargetkan dirinya, dikenal dengan sebutan The Gunpowder Plot. Rencana gagal ini dirancang oleh seorang Katolik yang bernama Guy Fawkes dan para pengikutnya, yang semakin membuat James yakin bahwa penganut Katolik bersama dengan para penyihir bersekongkol untuk melenyapkannya. Akibatnya, ketegangan antara penganut Katolik dan Protestan semakin meruncing. James yang selalu merasa terancam keselamatannya segera menerbitkan undang-undang yang menyatakan siapapun yang terbukti melakukan praktek sihir dan perdukunan akan dijatuhi hukuman mati. Berikut ajaran Katolik adalah dilarang keberadaannya karena dianggap berhubungan dengan sihir. Sebenarnya permusuhan James terhadap sihir sudah ada jauh sebelum dia menjadi raja, terbukti dengan buku yang dia tulis berjudul Daemonology yang menitikberatkan pentingnya memusnahkan segala sesuatu yang berbau sihir, terutama setelah dirinya menjadi raja. James melihat kesempatan mengambil kontrol penuh Inggris untuk menyebarluaskan Protestan, menghancurkan praktek-praktek sihir, dan melenyapkan Katolik. Undang-undang ini tentu saja menimbulkan kecemasan bagi penduduk di wilayah utara Inggris, terutama Lancashire, yang saat itu mayoritas pemeluk Katolik, dan juga menjadi tempat persembunyian para pengikut Guy Fawkes yang berhasil melarikan diri. Sehingga bagi London, Lancashire pada masa itu dianggap sebagai bagian gelap dari Inggris, sarangnya teroris pembuat onar yang meresahkan kerajaan. Dalam perjalanannya, undang-undang ini menimbulkan banyaknya kecurigaan dan saling tuduh di antara masyarakat, hingga pada suatu titik, penerapan undang-undang ini mengantar beberapa orang tertuduh ke persidangan The Pendle Witch Trial. Cerita berawal dari 2 keluarga yang saling bermusuhan yang dikepalai 2 orang janda tua, Elizabeth Southerns alias Old Dame Dyke dan Anne Whittle alias Mother Chattox. Kedua perempuan ini dikenal luas dengan profesinya sebagai cunning woman, atau di Indonesia biasa disebut orang pintar. Pada abad pertengahan, profesi ini bukanlah sesuatu yang nista. Bahkan, kehadiran mereka dianggap penting bagi penduduk desa yang umumnya hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akses. Mereka dipercaya memiliki keahlian meracik ramuan dari tumbuh-tumbuhan sebagai pengobatan alternatif dan kemampuan menyembuhkan melalui mantra-mantra sihirnya yang mustajab. Berbeda dengan orang yang bergelar witch alias dukun perempuan yang lebih dipandang negatif karena dianggap memiliki kemampuan sihir untuk mencelakai. Pendek kata, orang pintar dan dukun perempuan dianggap sama-sama mempelajari ilmu sihir. Tetapi, orang pintar mempraktekkan ilmu putih, sementara
dukun perempuan menerapkan ilmu hitam. Pada akhirnya, kedua istilah ini menjadi berpilin, karena apabila si orang pintar dianggap gagal melaksanakan tugasnya atau bahkan berakibat celaka pada si pengguna jasa, maka saat itulah dia akan dituduh sebagai dukun. Old Dame Dyke yang mengalami kebutaan saat itu sudah berusia sekitar 80 tahunan. Janda miskin ini tinggal di sebuah pondok sangat sederhana yang dinamai Malkin Tower. Harap jangan terkecoh dengan nama pondoknya, karena Malkin berasal dari kata mucking, yang berarti kotoran. Bersama anak perempuannya yang juga janda bernama Elizabeth Device, yang memiliki 3 orang anak, yaitu James, Alison, dan Janet Device. Sebagai orang pintar yang sudah sepuh, Old Dame Dyke diyakini menurunkan ilmu sihirnya kepada anak dan cucunya. Suatu hari, pada tanggal 18 Maret 1612, salah satu cucu Old Dame Dyke, Alison Device, berpapasan dengan seorang pedagang keliling, John Law, dalam perjalanannya menuju hutan Trodden. Alison kemudian meminta beberapa peniti kepada John, tanpa niat yang jelas apakah dia akan membayar harga peniti tersebut atau berharap kebaikan John untuk memberinya. John hanya berlalu dan tidak mengacuhkan permintaan Alison, mungkin karena dia menganggap Alison hanya seorang pengemis yang tidak akan mampu membayar harga peniti tersebut. Bagi Alison, perlakuan ini sudah biasa dia terima dari orang-orang yang dia temui ketika dia menggelandang. Barangkali setiap dia mendapat perlakuan seperti itu, saat itu pula dia membalas sikap kasar mereka dengan sumpah serapah sebagai pelampiasan kekecewaannya. Tak terkecuali pada John. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu berbeda. Hanya beberapa langkah setelah melewati Alison yang sibuk komat-kamit dengan sumpahnya, John jatuh. Dia mengalami kelumpuhan tiba-tiba pada bagian tubuh sebelah kirinya. Sebelah wajahnya seakan-akan melorot dan perkataannya sulit dimengerti. Dengan susah payah, John akhirnya berhasil dibawa ke pemukiman terdekat. John menuduh Alison telah mengirim mantra sihir kepadanya setelah melihat Alison berbicara dengan seekor anjing hitam yang muncul secara tiba-tiba, sehingga seketika membuat dirinya lumpuh. Alison sendiri sebenarnya terkejut dan ketakutan dengan apa yang terjadi pada John Law. Dia tidak menyangka sumpah serapahnya benar-benar bekerja. Diselimuti rasa bersalah karena merasa kutukannya lah yang membuat lelaki itu jatuh sakit. Alison mendatangi John dan meminta maaf atas kesalahannya. Tanpa disadarinya, kejadian inilah yang akan menjadi awal petaka keluarganya. Abraham Law, anak lelaki John yang tidak terima atas apa yang menimpa ayahnya, melaporkan kasus ini ke hakim lokal yang bernama Roger Nowell. Roger yang seorang Protestan, terkenal sebagai hakim yang sangat ambisius. Dia melihat kasus ini sebagai kunci untuk memuluskan karirnya dan menyenangkan hati sang raja, karena akan dianggap berhasil menjalankan tugas dalam memburu para pelaku sihir. Bagaimana dengan sepak terjang Roger Nowell selanjutnya? Berhasilkah dia menjalankan misinya? Dan apa yang akan terjadi dengan Alison Device? Saksikan kelanjutan kisah ini di The Pendle Witch Trial bagian kedua.